Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Lita Fitrianur, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Saya salah satu dosen pada Prodi Profesi Nurse, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Kepakaran saya adalah kepakaran jiwa. Baik, video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, di mana dibuat sebagai pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit pernyataan diri dosen. Saya mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 dan Jiwa 2, Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Selain itu, saya juga sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar, yaitu Komunikasi Dasar Keperawatan, Keperawatan Dasar atau Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Selain mengajar, saya juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana kegiatan tersebut bisa saya aplikasikan pada mahasiswa dalam proses pengajaran berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan. Salah satu aplikasi penelitian saya ada pada mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Fokus penelitian dan pengabdian yang saya lakukan adalah kesehatan mental pada remaja. Beberapa penelitian saya terkait permasalahan psikososial dan manajemen kasus psikososial sudah publish pada jurnal-jurnal terakreditasi nasional, yaitu Pengaruh Self-Help Group atau SHG terhadap Coping Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Keperawatan tahun 2023, The Influence of Self-Help Group on Self-Esteem of New Student pada tahun 2024, dan The Effectiveness of Pojok Cerita atau Porita Counseling in Maintaining Mental Health of Adolescents pada tahun 2024. Konsep psikososial dalam praktek keperawatan yang mencakup konsep diri, kesehatan spiritual, seksualitas, stres adaptasi, dan konsep kehilangan, kematian, dan berduka. Selain itu, pada mata kuliah ini juga membahas konsep budaya dalam keperawatan. Baik, dalam proses pembelajaran mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan digunakan teknik pengajaran DAI atau Delivery Interaction Assessment, di mana metode yang pertama yaitu delivery. Dosen menyampaikan kepada mahasiswa secara efektif sehingga mahasiswa mampu memahami terhadap materi yang disampaikan. Dilakukan dengan cara ceramah, demonstrasi, contextual learning. Untuk yang kedua, metode yang digunakan adalah interaction, di mana terjadi interaksi atau diskusi serta tanya jawab dan adanya post-test di akhir perkuliahan. Yang ketiga adalah metode assessment. Metode ini diadakan untuk mengukur capaian pembelajaran dari mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan dengan memberikan penugasan, kuis, dan analisis jurnal terkait kasus psikososial dalam praktek keperawatan. Demikian penjelasan pembelajaran mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan dengan materi stres adaptasi dan coping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi ya di mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan pada pertemuan kelima ya untuk materi konsep stres adaptasi dan coping ya. Sebelumnya sudah dibaca ya untuk materinya? Sudah, baik ya. Sudah ya. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk pokok pembahasan ya, pokok pembahasan yang akan kita bahas di materi stres adaptasi dan coping, ada konsep stres ya, kemudian ada konsep dari adaptasi sendiri, kemudian ada konsep dari coping. Oke, baik, mungkin masih diingat ya apa itu stres? Ada yang mau menjawab satu orang? Kita review dulu nih, karena sudah ini ya, sudah dibaca ya materinya ya. Stres itu apa sih? Oke, silakan Sakina ya. Iya, silakan Sakina. Stres merupakan perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan atau situasi yang baru. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita lihat ya. Nah, ada enggak yang tidak pernah merasakan stres? Tidak.
Semua ya, semua pasti pernah merasakan stres ya. Stres itu apa ya? Perubahan reaksi tubuh tadi sudah dijelaskan ya, ketika kita menghadapi ancaman ya. Sampai saat ini pun faktor penyebab stres itu sebenarnya belum diketahui secara pasti ya. Oke, kemudian ketika terjadi stres itu ada perubahan di dalam tubuh ya. Yang paling pertama kena itu tubuhnya kita ya. Apa? Biasanya tekanan darahmu mulai meningkat ya. Nafasmu ya, perubahan pola nafas, kemudian mulai tuh sakit-sakit, jangan dianggap sakit ya, nyeri pada bagian yang ada di tubuhmu itu menanda hanya terjadi permasalahan di fisik aja, tapi bisa jadi itu juga pengaruh dari stres. Oke. Nah, stres ya, kita itu butuh stres. Butuh stres ya. Semua harus butuh stres ya, tidak boleh tidak. Karena ketika ada stres berarti ada tantangan yang kita hadapi ya. Kalau dirimu flat saja ya, bosan enggak? Bosan ya, tidak ada apa-apanya. Ketika ada tantangan ya, tantangan itu menjadi stresor ya. Stresor itu adalah stimulus yang masuk ke kita yang menyebabkan stres ya. Ada tantangan, kita menghadapi itu. Nah, itu stres ya. Kemudian setiap orang pasti mengalami stres. Selama dia masih hidup ya pasti stres ya. Kecuali sudah MD ya, meninggal dunia ya. Kemudian stres dapat mempengaruhi semua dimensi kehidupan, holistik ya, biologi, psikologi, sosial, spiritual, budaya, kena semua ya. Kemudian stimulus yang memicu timbulnya stres tadi, stresor ya. Kemudian stres ini menuntut individu untuk dia mampu berespon ya. Jadi ada stresor, muncul stres ya. Stres ini sebenarnya respon ya. Respon dari tubuh kita ya. Penyebabnya apa? Satu ya, keluarga yang tidak harmonis. Biasanya pada anak-anak yang keluarganya mungkin divorce ya, terjadi perceraian, kemudian peristiwa yang membuat trauma ya. Peristiwa yang membuat trauma ini lihat ya, penyakit lama atau kronis itu juga menjadi penyebab stres. Kemudian kesenjangan ekonomi ya, tadi sudah ya, uang telat, uang jajan habis juga masuk dalam stresor ya, sehingga menimbulkan stres ya. Lingkungan yang tidak aman seperti area-area konflik ya. Alhamdulillah di sini tidak ya, bukan area konflik ya, kita ya di Gresik. Kemudian beban pekerjaan, itu Bu Widya, beban pekerjaan. Kalau kalian beban tugas kuliah ya. Kemudian kejadian buruk seperti perceraian atau PHK ya. Itu menjadi penyebab-penyebab dari stres ya. Kemudian tanda-tanda stres. Nah, harusnya kita itu sebenarnya sudah bisa aware ya. Aware sama dirimu ya. Jangan menunggu sudah tidak bisa diobati stresmu ya. Baru oh iya saya stres. Oh iya saya butuh pertolongan ya. Tapi coba bisa menilai dirimu sendiri, karena yang tahu dirimu ya dirimu sendiri ya, orang lain tidak tahu ya, kecuali kamu cerita ya kan ya. Yang pertama, merasa terlalu emosional ya. Beda lagi kalau yang emosinya setebal tesis ya, jangan ya. Kalau yang seperti itu juga beda ya. Sensitif, lebih mudah marah ya. Ada yang sudah merasakan dua yang Bu Widya sebutkan? Sudah ya. Mood swing, berubah-ubah moodnya ya kan ya. Hilang arah, hilang tujuan hidup. Kemudian mulai nih isolasi diri. Ada mahasiswa yang kuliah pulang, kupu-kupu, ya kan, mahasiswa kupu-kupu. Oke, tidak percaya diri, kesepian ya, kemudian tertekan, menarik diri dari lingkungan sosial, sulit fokus, sulit konsentrasi, tubuh terasa kaku, pegal atau nyeri. Nah ini sudah kelihatan nih ya. Susah berpikir positif atau cenderung memandang berbagai hal dari sisi negatif, selalu overthinking ya. Kemudian tidak semangat ya. Kurang nafsu makan, atau justru berbalik ya, malah ada yang stres itu dia larinya ke makan, ada ya. Kemudian sulit tidur, insomnia ya. Jenis stres ada stres fisik. Stres fisik ini bisa karena sinar matahari terlalu panas lah ya kan. Agak bingung ya manusia ya, panas banget
stres ya, dingin banget ya, stres gitu ya. Kemudian stres kimiawi dari zat-zat kimia atau zat beracun ya. Kemudian stres mikrobiologi karena akibat dari parasit, kemudian virus ya. Kemudian stres fisiologis ini karena ada gangguan-gangguan dari fungsi tubuh biasanya ya. Kemudian stres proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian stres fisik dan emosional ya, biasanya ini pada orang-orang yang tidak mampu ya, tidak mampu dia beradaptasi ya. Kemudian, nah ini tadi Bu Widya sampaikan ya, stres itu sebenarnya ada manfaatnya ya. Ada manfaat stres. Stres itu tidak selalu buruk ya. Stres itu tidak selalu buruk, diperlukan untuk pengembangan diri yang lebih baik ya. Jadi ketika tadi ada tantangan, kalian stres ya dengan tantangan itu, tapi kalian memikirkan bahwa saya harus menyelesaikan ini ya. Jadi terbentuk coping yang bagus, terbentuk adaptasi yang bagus ya, terbentuk emosional yang bagus sehingga menjadi stres yang positif ya. Kemudian stres penting untuk kehidupan karena membuat manusia menjadi lebih dinamis ya, lebih respon ya terhadap stresor. Kemudian memacu diri untuk mencari solusi yang memang selalu berubah-ubah ya. Nah, ini proses terjadinya stres ya. Ada orang ya, ada ya, si individu ya, ada manusia, kemudian persepsi tentang stres ke setiap orang itu berbeda-beda ya. Kemudian copingnya juga berbeda-beda ya, cara dia menyelesaikan masalah juga berbeda-beda. Nah, ada stresor kemudian direspon ya, stresornya ada direspon oleh si manusia sehingga muncul nih usaha untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan tadi stresor tadi. Nah, kemudian ada mekanisme coping. Ini internal ya, mekanisme coping itu ada di dalam diri kita ya. Kemudian ada dampaknya. Dampaknya kemana? Ya ke stres tadi ya. Nah, kita lihat ada konsepnya flow state ya. Konsepnya flow state menurut ini namanya agak terlalu berlibat ya. Csikszentmihalyi ya. Ini adalah flow state-nya ya. Kadang kita itu suka tantangan, ya ada orang yang suka tantangan, terus dia merasa tantangan itu menjadi zona nyamannya dia. Ya kan? Jadi zona nyamannya dia. Semakin banyak tantangan, semakin dia suka. Sistemnya flow state itu begitu. Ya. Yang di tengah ini eustress ya, atau stres yang positif. Kanan kiri itu distress ya. Ini yang too much, ini yang too little. Yang too much ya, yang too much ini kalau kita nyampe di sini, misalnya stres, kita nyampe salah satunya di burnout ya. Fase kelelahan, tubuh butuh istirahat. Silakan istirahatkan tubuhmu ya. Entah jalan-jalan healing enggak masalah ya, istirahatkan tubuhmu dari apapun, pekerjaan apapun ya. Nah, kemudian kalau sudah misalnya dia masuknya ke sini, ke confusion atau apatis ya, ini sudah masuk yang lebih dalam ya, lebih dalam, itu tinggalkan yang menjadi penyebab stresor itu tadi ya. Bukan berarti kita kabur, bukan ya. Ditinggalkan bukan berarti kita kabur, tapi ditinggalkan nanti untuk kita selesaikan ya. Masih ingat ya untuk fight or flight-nya respon stres? Masih ingat ya? Tergantung dari individu lagi ya, ketika ada stres dia memilih dia fight atau dia memilih flight atau dia memilih freeze. Diam aja nggak ngelakuin apa-apa ya. Yang kita mau dia fight. Harusnya seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, kalau bisa silakan cari pertolongan. Kalau sampai yang di apatis ya, confusion apatis. Tapi kalau masih di burnout ya, masih fase kelelahan, itu boleh kalian istirahat sejenak, healing boleh, atau cari teman ya. Tapi kalau sudah sampai di sini, itu disarankan untuk mencari tenaga profesional ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, ada lagi tadi konsepnya flow state, ada lagi model adaptasi stres ya dalam keperawatan jiwa ya. Keperawatan jiwa 1 sudah ya? Oke, baik. Nah, ini adalah model stres adaptasi yang dikemukakan oleh Stuart ya.
Stuart, ya, ada namanya faktor predisposisi. Di dalamnya ada biologi, ada psikologi, ada sosial kultur. Faktor predisposisi itu ada faktor apa? Pendukung apa pencetus? Pendukung atau pencetus? Hah? Pencetus apa pendukung? Karena di bawahnya ada faktor presipitasi, ya. Karena ada dua, predisposisi dan presipitasi, ya. Faktor pendukung dan faktor pencetus. Predisposisi biasanya lebih dari 6 bulan, yang presipitasi itu biasanya kurang dari 6 bulan, ya. Kemudian ada appraisal of stressor, ya, mulai dari kognitifnya, afektifnya, psychological, behavioral. Ini akan berpengaruh, ya. Ketika ada faktor-faktor tadi, ya, dia akan mempengaruhi ini kognitif, afektif, psikologi, behavior, sosial, ya. Kemudian ada coping resource, ya. Dari mana? Ada dari personal kita, ya. Kemudian ada dari social support, ya. Ada dari material aset, ada dari positive belief, ya. Kemudian muncul mekanisme coping, ya. Cara untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan, ya. Mekanisme coping ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Konstruktif ini positif, yang destruktif ini destruktif adalah yang negatif. Nah, bisa juga nanti menimbulkan apa? Ini adaptive respon atau maladaptive respon, ya. Ini untuk yang Stuart, model stres adaptasi. Nah, ini manifestasi klinisnya, ya. Manifestasi klinis secara fisiologis, ya. Tubuh juga punya homeostasis, ya, fisiologis, ya. Kita punya itu kan, ya. Punya itu mekanisme dalam mempertahankan keseimbangan. Jadi ketika ada masalah, tubuh itu sudah berespon sebenarnya. Kayak kamu nginjak paku, ya kan, misalnya nginjak paku nih, kan nggak mungkin nggak diangkat kakimu kan, diem aja di situ, kok sampai pakunya nancep nembus gitu, kan nggak toh, pasti langsung respon cepat, ya, angkat kaki. Sama juga kena wajan panas, masa gini terus, duh panas gitu kan, nggak diangkat-angkat sampai melepuh, ya gitu. Jadi kita punya homeostasis fisiologis, ya. Kemudian ada ini lokal adaptasi sindrom, ada yang general adaptasi sindrom, ya. Jadi ada LAS, ada GAS, ya. Nah, pada proses yang general, ya, itu ada 3 fase, ada reaksi peringatan, jadi ada alarm dulu, ya, ditandai dengan peningkatan aktivitas neuroendokrin berupa peningkatan pembuluh darah, ya, nadi, pernafasan, ya. Jadi kalau orang stres itu nadinya cepat, ya, nafasnya cepat, ya, tekanan darahnya meningkat, itu sudah kelihatan tuh tanda-tanda stres tuh, ya. Kemudian fase resisten, ini fungsi kembali normal, adanya lokal adaptasi sindrom, ada coping, ada mekanisme pertahanan. Kemudian ada fase kelelahan, ditandai dengan adanya vasodilatasi, penurunan tekanan darah, bisa masuk dalam fase panik dan krisis, ya. Pada fase kelelahan ini biasanya tubuh sudah tidak mampu lagi beradaptasi, ya. Sudah terlalu lelah, sehingga kita butuh apa? Istirahat. Istirahat supaya kita bisa menormalkan kembali, ya. Kalau tetap kalian paksakan, takutnya nanti bisa ke fase yang lebih jauh, ya, menjadi maladaptif, ya. Nah, secara psikologis, paling pertama dari stres, cemas, ansietas, ya. Ketakutan yang muncul tanpa penyebab, tanpa alasan, ya, tiba-tiba cemas saja, gitu, ya. Kepikiran orang di rumah cemas saja, tiba-tiba ada pikiran, ya, duh, di rumah ada apa ya? Atau biasanya ya banyak-banyak mitos, ya, matanya berkedip, ada apa ya? Ada apa ya? Gitu, ya. Itu sudah menjadi satu stresor, ya. Bisa jadi stres juga di situ, ya. Kemudian anger, marah, ya. Kondisi emosional yang timbul akibat dari rasa bermusuhan atau rasa tidak menyenangkan, ya. Kemudian ekspresi marah, ya. Yang destruktif, ya. Yang destruktif itu biasa agresi, ya, sampai dengan kekerasan, ya, violence. Kemudian ekspresi marah yang konstruktif itu dikomunikasikan, ya. Bukan ngomongnya gini, saya marah loh, ini loh saya marah, kayak gitu, ya, kayak gitu. Tapi dia dikomunikasikan, aku ada masalah seperti ini, kok rasanya kok pengen marah aja, kok pengen emosi aja, itu dikomunikasikan, ya. Sehingga nanti ketika kita komunikasikan itu kita bisa mengidentifikasi apa sih permasalahan yang sebenarnya, gitu, ya.
Kemudian secara kognitif ya, secara kognitif berarti di pikiran ada problem solving ya. Ini problem solving ini adalah bagaimana tahapan kalian menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian structuring ya, pengaturan manipulasi situasi ya. Jadi dimanipulasi situasinya ya, supaya kejadian-kejadian yang mengancam itu tidak terjadi. Kemudian self control melalui sikap dan ekspresi wajah. Biasanya tuh kelihatan ya kalau orang lagi stres itu lesu banget ya. Wes tidak ada gairah, tidak ada semangat ya. Kadang-kadang mukanya ya enjer marah gitu, kelihatan ya kalau orang marah gitu ya. Kemudian suppression, tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menutupi pikiran, perasaan atau dorongan pada perilaku tertentu. Ini hati-hati ya, biasanya orang yang terlalu menyimpan ya, menyimpan permasalahan itu juga bisa menjadi bom waktu nantinya ya. Kemudian yang paling terakhir, harusnya ini yang pertama ya, berdoa. Ya, harusnya yang pertama dia turun di bawah ya. Dengan berdoa kita identifikasi ya permasalahan kita apa, kita analisis, kemudian kita cari pemecahan masalahnya ya. Kemudian respon verbal psikomotor, menangis ya, tertawa, kemudian teriak-teriak, ada yang teriak-teriak ya, naik ke gunung teriak-teriak gitu ya. Kemudian memukul ya. Kalau perempuan itu refleks sebenarnya, kalau bukan karena dia stres ya. Saya perempuan refleks ya. Ya. Kemudian menggenggam, ini paling sering nih. Kalau lagi marah, lagi stres tuh digenggam tangannya erat-erat gitu ya. Nah, sumbernya ya, ada dari internal diri, ada dari eksternal. Eksternal ya itu ya. Dari diri mungkin karena faktor keuangan, belum bekerja ya. Ketidakpuasan dengan fisik tubuh ya, akhirnya pakai AI. Dirubah wajahnya ya. Kemudian penyakit yang dialami misalnya. Kemudian masa pubertas ya, pada remaja-remaja, karakteristik atau sifat yang dimiliki. Ada orang yang karakteristiknya memang pemarah gitu ya, ada yang seperti itu. Kemudian eksternal ini dari mana? Dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan ya. Perselisihan dalam keluarga, perpisahan orang tua ya. Kemudian mungkin ada anggota keluarga yang kecanduan nafsa ya. Kemudian dari atasan ya. Kemudian iri pada teman yang sosial ekonominya lebih tinggi ya. Kemudian polusi udara itu juga menjadi salah satu penyebab faktor eksternal ya. Dan sampah, baunya sampah kan kalau misalnya terlalu bau itu juga menjadi masalah ya. Nah, dampaknya kalau stresnya berkepanjangan ya, sakit kepala ya, diabetes ini karena apa? Ada yang orang tadi stres dia larinya ke makan ya, dia diabetes. Obesitas juga sama, stres larinya ke makan ya. Hipertensi terlalu banyak mikir ya. Kemudian stroke ya, disfungsi seksual, GERD ya, mual muntah, paling sering nomor 7 ya. Paling sering ya dialami. Kemudian asma, serangan jantung ya, mudah terinfeksi penyakit dan penuaan dini. Manajemennya jelas. Kelola stres itu sebenarnya mudah ya, gampang. Yang pertama, lakukan aktivitas menyenangkan. Coba olahraga, ya kan? Ya. Ungkapkan keluh kesah pada orang terdekat ya, yang dipercayai, bestimu ya. Terapkan pola hidup sehat ya. Fokus pada saat ini dan jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang telah terjadi. Jangan terlalu terjebak dengan masa lalu ya. Biarkanlah dia berlalu ya. Kemudian ada beberapa terapi yang bisa kalian lakukan. Bisa dengan self help group ya, atau bersama teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama, untuk kita bisa mencari solusi yang terbaik ya dari permasalahan yang ada. Atau bisa dengan konseling individu, boleh ya. Kemudian ini adaptasi ya. Adaptasi berarti bagaimana kalian bisa berespon terhadap stres ya. Dan bisa mempertahankan ya. Jadi ada pertahanan diri, dan adaptasi ini sejak lahir sudah ada ya. Sejak lahir sudah ada. Kemudian karakteristik respon adaptif ya, selalu berusaha mempertahankan homeostasis, merupakan respon seluruh tubuh manusia ya. Jadi adaptasi itu holistik ya. Kemudian punya batas kemampuan ya. Waktu ya, proses kemampuan adaptasi bersifat individual, hanya orang itu yang bisa ya. Kemudian dapat berlangsung secara berlebihan atau kurang sesuai, mengakibatkan kelelahan karena memang memerlukan tenaga yang ekstra untuk adaptasi ya. Nah, ini adalah beberapa literatur yang bisa kalian baca untuk materi stres, adaptasi dan coping ya. Ada dari Stuart, ada bukunya Prof. Budi ya. Kemudian ada beberapa penelitian yang memang Bu Widya juga melakukan ya. Itu bisa kalian baca.
Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Kadang kan kita nggak bisa peka atau aware terhadap diri sendiri, bahwasanya kita sedang merasa stres. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara kita mengetahuinya dan apa tindakan yang harus segera dilakukan? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, baik. Semua orang hampir begitu ya permasalahannya. Tidak tahu kalau ternyata sudah stres. Ya. Tadi kayaknya sudah dijelaskan juga sama Bu Widya ya. Ada tanda yang bisa menjadi alarm kita. Oh, saya butuh istirahat. Oh, ternyata kok saya stres ya. Yang pertama fisikmu. Mulai ya tekanan darahmu meningkat, pegal-pegal ya, kemudian asam lambung naik, tiba-tiba huha gitu ya, gitu kan ya. Kemudian pola nafasnya juga berubah ya. Kemudian dari kognitifnya, dari emosionalnya ya, mudah tersinggung. Padahal cuma dicolek gini ya, dicolek aja. Apa sih? Kan ya. Sudah mulai seperti itu ya. Itu sebenarnya sudah alarm buat tubuhmu ya. Bahwa itu sudah masuk di fase kalian harus ada fase istirahat ya. Harus ada fase tubuhmu itu butuh healing ya. Butuh untuk berhenti sejenak ya. Jadi dari situ saja sebenarnya sudah harus tahu ya. Dan ketika kalau sudah ada itu kalian bisa mengintervensi dirimu sendiri ya. Itu menjadi awal intervensi sebenarnya ya, tanda-tanda seperti itu. Jadi harus bisa peka terhadap diri sendiri ya. Kalau sudah seperti itu tadi ya, bisa healing ya, bisa istirahat, tidur gak apa-apa, rebahan itu gak apa-apa, gak masalah, nonton TV ya. Tapi kalau sudah masalahnya sampai ke tahap yang distres negatif, yang maladaptif ya, sampai apatis ya, gak mau ngomong, isolasi sosial dan lain sebagainya, silakan langsung ke orang-orang yang profesional ya, atau bisa langsung ke rumah sakit gitu ya. Ada lagi? Ya. Silakan, Dwi Erlina ya. Ya. Saya mau bertanya, tadi kan di PPT membahas tentang penyebab stres. Salah satunya ada keluarga yang tidak harmonis. Jadi pertanyaannya, bagaimana tindakan kita untuk mengurangi stres tersebut tapi tidak keluar dari lingkungan itu? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana sih kalau keluarga kita yang menjadi faktor penyebab dari stres? Yang pasti satu, tidak bisa ya keluar dari lingkungan itu ya. Kan tidak bisa, tidak memungkinkan. Kamu mau kemana? Ya kan? Kamu mau kemana? Sekarang masih terpaku dengan keluarga gitu ya. Jadi kalian bisa saja untuk membatasi diri ya. Membatasi diri artinya tidak perlu mendengarkan yang tidak enak ya. Dan jangan membandingkan dirimu dengan yang lain ya. Cukup dirimu sendiri saja. Jadi dibatasi ya. Walaupun memang kita tidak bisa tidak bisa menghindar ya dari perilaku dan perkataan dari orang-orang, tapi kalian bisalah ada batasan di dirimu, bagian mana yang harus saya ambil atau bagian mana yang tidak harus saya ambil atau tidak harus saya dengarkan. Seperti itu. Tapi untuk keluar sebaiknya kalau untuk di keluarga itu agak susah ya kalau kita untuk keluar. Faktornya banyak, tidak bisa keluar itu. Mungkin dari keuangan bisa gitu kan. Iya kan? Yang biayai masih keluarga toh? Iya. Tapi yang pasti kalian bisa membatasi diri. Ya. Seperti itu. Ya, baik kalau masih ada yang menanyakan? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih waktunya ya. Semoga kita sehat-sehat selalu ya untuk bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.